di dalam majelis yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Hadis yang menjadikan motivasi untuk kita semuanya bahwasanya memakmurkan masjid itu bukanlah hal yang sia-sia, bukan hal yang kecil, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan 4 perkara bagi hamba-hamba Allah yang berkumpul di masjid, mengaji, mentadabburi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang tadi saya sebutkan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa majtama'a qaumun, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang kaum, tidaklah sekumpulan manusia yang beriman kepada Allah fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, di rumah-rumah Allah, kemudian memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat 'alaihimus sakinah, pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan sakinah, ya, sakinah, ketenangan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan sahabatnya, maka sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ru'yatuka yudzakiruna al-jannah, atau ru'yatuka ijtima'una yudzakiruna al-akhirah, wa firaqtuka yudzakiruna ad-dunya." Kata para sahabat ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama sahabatnya di masjid, kemudian sahabat itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada perasaan yang berbeda, ada getaran hati yang berbeda ketika kami itu berkumpul dengan Engkau, wahai Rasulullah. Yang kami rasakan itu kami selalu mengingat akhirat terus. Jadi imannya itu seperti di-charger ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata para sahabat, wa firaqtuka, kami ketika sudah kembali, wahai Rasulullah, ke rumah kami masing-masing, seringkali yang kami ingat itu adalah urusan dunia. Begitu. Seringkali yang kami ingat itu bukan lagi urusan akhirat. Jadi permasalahan dunia itu ketika bertemu dengan Engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi tenang, kemudian diberikan ketenangan di dalam hati kita, kata para sahabat. Ini juga senada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya Imam Malik, begitu. Ketika karena memang ini adalah guru dan murid, sama-sama imam mazhab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bertemunya Syafi'i dengan Imam Malik ini sudah rentang waktunya ataupun rentang usia itu sudah berbeda. Imam Syafi'i umurnya 7, Imam Malik gurunya di Madinah umurnya 73 tahun. Kemudian Syafi'i itu umurnya 13 tahun. Begitu. Datang kepada Imam Malik, ulama yang paling terkenal, masyhur dan paling disegani oleh seantero Madinah, bahkan tanah Arab pada saat itu. Sampai-sampai Imam Syafi'i kecil lah ketika sebelum menuntut ilmu kepada Imam Malik itu di Madinah, itu sampai menarik rekomendasi dari penguasa Arab, dari penguasa Jazirah Arab untuk bisa belajar ke Imam Malik sebagai guru. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Amir, tolong saya kasih rekomendasi untuk bisa belajar kepada Imam Malik." Kemudian kata Amir tersebut, "Siapa yang berani bertatapan langsung dengan seorang ulama warasatul anbiya di tanah Jazirah Arab ini?" Tetapi si Syafi'i ini sedikit memaksa, sampai-sampai dia mengatakan, "Tolong." Begitu saya ingin belajar. Kemudian dibawalah tazkiyah atau rekomendasi tersebut, diantarkan ke Imam Malik. Kemudian kata Imam Malik, "Sejak kapan menuntut ilmu itu pakai rekomendasi penguasa?" Gitu. Kalau dia mau menuntut ilmu, datang ke sini. Begitu.
dipanggillah Syafi'i kecil, kemudian ya, membuka pintu daripada menotok pintu daripada Imam Malik, kemudian di siapa kamu, saya Syafi'i akan belajar kepada engkau wahai Syekh, wahai Imam. Kemudian kata Imam Malik, kalau kamu mau belajar kepadaku, hafalkan dulu Muwatta. Muwatta itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, sebelum kau mengatakan itu saya sudah hafal. Barulah akhirnya diperbolehkan untuk belajar, dan akhirnya Syafi'i juga menjadi imam mazhab. Kata Imam Syafi'i, liqa'uka atau ru'yatuka zala nisfa muskilati. Begitu. Wahai Imam, wahai pewaris Nabi. Gitu. Kata Imam Syafi'i begini ya, saya melihat wajahmu, setiap kali saya melihat wajahmu, begitu, hilang setengah dari permasalahan saya. Itu jawaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imam Malik, apalagi Rasulullah, kata para sahabat, ru'yatuka yudzakiruna al-akhirah. Melihat engkau wahai Rasulullah, yang diingat itu akhirat, ketaatan semuanya. Kalau kata Syafi'i, melihat wajahmu wahai guruku, ya, wahai ulama, wahai imam, hilang nisfa muskilati, setengah daripada permasalahan yang menimpa diriku di dunia ini. Ya. Maka jemaah, ya, bisa dilihat nanti. Ya, kalau ketemu gurunya begitu, kok tambah masalah, berarti ya entah yang salah penuntut ilmunya, kitanya, atau gurunya yang salah, begitu. Atau barangkali jemaah melihat saya di sini yang kebetulan di depan, kok tambah masalahnya, begitu. Bisa jadi saya yang salah, banyak dosa, atau siapa yang salah, begitu. Soalnya kalau ketika ketemu gurunya, kata Syafi'i kecil, zal nisfa muskil. Kemudian yang baik dirahmati Allah SWT, kembali ke hadis yang tadi saya sampaikan di awal, illa nazalat alaihim sakinah, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghasyiyatuhum rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya yang baik dirahmati Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhulul jannah laisa bi'amalina." Wahai kaumku, kata Rasulullah, wahai para sahabat, kita ini masuk surga ini bukan karena amalan-amalan kita. Wala anta ya Rasulullah, kata para sahabat. Iya, saya juga, kata Rasulullah. Tetapi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal soleh itu yang nanti akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang dirahmati Allah, kabar gembira yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang memakmurkan masjid, ya, wa haffathumul malaikah. Malaikat itu ya menaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama si fulan di antara para malaikat. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, kam min majhulin fid dunya atau kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang tidak dikenal di atas muka bumi ini, tapi dia masyhur di atas langit, atau tapi dia terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa seorang beriman yang taat itu tidak terkenal, begitu yang dirahmati Allah, ya di bumi, sebagaimana terkenalnya ya pemuda yang sekarang lagi viral di sosmed, gitu, yang berinisial Fajar Set Boy misalkan, yang lagi viral sekarang itu, ya tidak apa-apa. Tapi orang yang beriman terkenal di atas langit, wa dzakarallahu fi man indah. Itu garansi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, kita baca ya karakter hadis yang ketujuh ya daripada sifat-sifat Rasulullah. Hadisnya agak panjang, yang saya terjemahkan. Sebagaimana biasa kita awali dari hadis-hadis yang sebelumnya, begitu. Hampir sama, tapi ini ada penambahan sifat-sifatnya Nabi. Begitu. Sahabat Ali pernah menyifati Rasulullah dengan mengatakan, Rasulullah itu tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak
Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting berdulu dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tren di antara orang-orang Indonesia, mungkin di sini tidak. Terus wanita-wanita Indonesia itu menancapkan dagunya, yang dirahmati Allah. Dioperasi, kemudian bagaimana lancip dagunya. Menurut mereka katanya kalau dagunya lancip itu terlihat lebih cantik lah atau apa. Tapi ternyata sifatnya Rasulullah di sini dagunya tidak lancip. Nanti bisa jamaah lihat di TV-TV para artis-artis yang sekarang banyak berseliweran di TV atau di HP, di YouTube dan lain sebagainya. Ukurannya itu adalah dagunya lancip. Bagaimana caranya supaya lancip? Katanya lebih tampak atau lebih ganteng dan lain sebagainya. Ternyata dagunya Rasulullah tidak lancip dan wajahnya bulat, kulit beliau kemerah-merahan, mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik. Ya baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya, tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika beliau berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun dari tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Ini jauh dirahmati Allah, juga yang disinggung oleh para ulama. Salah satu daripada akhlaknya Rasulullah jemaah, kalau dipanggil itu tidak hanya kepala beliau, wajah beliau yang begini, tetapi membalikkan badannya. Jadi memposisikan yang memanggil itu selalu istimewa, tidak hanya sekelebat saja, gitu. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan pernah beranggapan bahwasanya Rasulullah itu, sahabat Nabi itu ketika memanggil Rasulullah itu seperti kita. Oh Muhammad, enggak, begitu enggak. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan pernah seorang mukmin itu mengangkat suaranya di atas suaranya Rasulullah. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dari saking hati-hatinya pernah terjadi sebuah kejadian. Rasulullah SAW sedang duduk berdua di depan Masjid Nabawi dahulu kami, karena tidak terlalu terang lampu teploknya, agak temaram yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada sahabat dari kejauhan itu mau lewat. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW itu melihat Rasulullah sedang di situ berdua. Kemudian beliau berbalik dan tidak jadi lewat. Kata Rasulullah SAW, "Hadihi ummuka," kata Rasulullah. Wahai sahabatku, ini bukan siapa-siapa. Ini ibumu, maksudnya ibunda Aisyah. Kemudian sahabatnya bilang, "Wahai Rasul, saya tidak berprasangka buruk kepada engkau, wahai Rasul. Cuma saya nggak nyaman. Anda sedang berdua dengan ibunda Aisyah, saya lewat. Aku mengganggu," kata sahabat ini. Kemudian, "Saya juga tidak sedang menuduh engkau berburuk sangka kepada saya, wahai sahabatku. Tetapi ada satu yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin itu, la tadau nafsaka fi madinati tuhmah," kata Rasulullah. Seorang yang beriman, seorang yang taat kepada Allah, gitu, yang menjaga sholatnya, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, la tadau nafsaka fi madinati tuhmah, tidak boleh meletakkan dirinya pada posisi-posisi, pada kondisi dan keadaan yang mendatangkan prasangka buruk kepada dirinya. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalkan jamaah sering ke masjid atau sholat imamnya di masjid, gitu, taatlah, menjaga diri dari dosa. Kemudian datang ke toko swalayan misalkan, tiba-tiba ke rak minuman showcase yang bisa ada di toko-toko itu. Toko-toko besar swalayan biasanya ada di samping sana itu. Gak tahu kalau di Sumeneb, kalau pengalaman di kota besar itu biasanya dipakai minuman bintang 0% alkohol atau green sand dan lain sebagainya. Itu kan mendatangkan prasangka buruk sama masjid di situ. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. La takun fi
madinati Tuhan, kata Rasulullah. Seorang yang beriman itu jangan sampai meletakkan dirinya itu pada posisi yang orang itu bisa berprasangka buruk. Gitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu klasifikasi ya seorang itu diterima hadisnya, para ulama itu diterima hadisnya itu akan menjadi sahih dan kuat, maka perawinya jangan pernah menempatkan dirinya ya di tempat-tempat yang mendatangkan prasangka buruk dari manusia. Gak ada perawi hadis itu yang nongkrong di pinggir jalan sambil nongkrong sambil terbahak-bahak ketawa sampai malam tuh gak ada. Jamaah yang dirahmati Allah, bukan sok suci, begitu tidak. Tetapi membawa hadis Nabi itu adalah perkara yang harus dijaga, begitu. Sehingga dia tidak meletakkan dirinya pada posisi orang. Begitu. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak, bukan sok suci. Gitu. Enggak. Gitu. Makanya kata beliau ketika kembali kepada hadis ini ya, adab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berpaling itu semuanya badannya, sehingga menjadikan orang itu merasa dihargai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Khatam artinya stempel, nubuwah itu adalah stempel kenabian. Itu di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Ya, di antara dua bahunya itu ada tanda hitam. Kalau ini khatamun nubuwah, tanda hitam di antara kedua bahunya. Ini juga yang menjadikan kalau kita kembali kepada kisah ya, Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Haji Wada naik ke mimbar, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya masyhur di zaman sudah sering mendengar berpidato di atas mimbar, Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, aku takut kezaliman itu dzulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Kezaliman dalam bentuk apapun itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Tidak tahu apa makna daripada kezaliman itu, kata para ulama. Adzulmu wa syai' fi ghairi mawdi'ihi, kata para ulama. Orang dikatakan zalim, apa sih zalim itu? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Yang paling dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata salah seorang sahabat, jamaah Rasul gitu, saya pernah mendapati kau memukul bagian punggung saya. Begitu. Kata Rasulullah, itu bukan memukul, tapi saya meluruskan saf dan tidak sengaja. Tapi bagi saya itu adalah sebuah kezaliman, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau seperti itu kezaliman silakan dibalas. Begitu. Kata laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, saya akan membalas kecuali Anda melepaskan baju Anda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak apa-apa, dilepas bajunya, kemudian kata periwayat hadis ini muncul cahaya, nanti situ dijelaskan muncul cahaya dari badannya, kemudian terlihat khatamun nubuwah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tongkat dulu yang aku gunakan untuk meluruskan saf tersebut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi akhirnya Umar bin Khattab geram. Ini orang Rasul bersama dia, bagus kan? Oh begini sih, begitu. Memang posisi Rasul pada saat itu sudah sepuh ya. Itu di akhir-akhir Rasul itu akan wafat sebenarnya di Haji Wada. Haji Wada itu kan haji perpisahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata laki-laki tersebut, baik wahai Rasul, tapi yang namanya sahabat yang itu jangan Rasul, balas saya aja. Begitu, balas saya aja. Kata para sahabat itu. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki tersebut yang mengatakan, tidak, aku akan memukul Rasulullah SAW sebagai ganti daripada apa yang terjadi kepada dahulu. Kemudian sahabat tersebut berlari ke arah Rasulullah sambil membawa tongkat. Sahabat itu tidak tahu dan dipikir tahu apa yang akan terjadi. Gak kebayang Rasulullah akan dipukul oleh laki-laki ini. Jawab yang
Sabda Rasulullah SAW, jildul anbiya, jildur rusul, la yalmasun nar. Kulitnya para nabi dan kulitnya para rasul itu tidak pernah disentuh api neraka. Dan saya berharap kulitku yang sudah bersentuhan dengan nabi ini tidak tidak tersentuh juga api neraka, kata sahabat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khatamun nubuwwah sampai terlihat. Memang ada tanda kenabian ketika Rasulullah membuka badannya bercahaya, yang dirahmati Allah, tanda kenabian. Ya. Kemudian beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, kemudian yang paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan sesudah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi supaya kita bisa menyelami, seolah-olah kita sedang memikirkan bagaimana Rasulullah secara perawakan dan bagaimana Rasulullah itu secara akhlaknya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jamaah dirahmati Allah? Kalau kita melihat kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, itu ketika melihat Rasulullah SAW itu selalu timbul kecintaannya kepada Rasulullah. Begitu. Sampai ada sebuah ayat yang mengatakan, jamaah dirahmati Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, kata Allah Subhanahu wa taala, dari muhajirin dan orang ansar. Dari muhajirin dan orang ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang setelahnya yang mengikuti semua perilaku kehidupan orang-orang muhajirin dan ansar ini dalam ketaatan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah itu memberikan gelar kepada para muhajirin dan ansar, sahabat Nabi Muhammad ini, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta sama Allah. Gitu. Gak hanya sekedar itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kecintaan kepada Rasulullah itu sampai mereka dikatakan wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka sabiqunal awwalun ini dipersiapkan surga yang mengalir di bawahnya itu berbagai macam sungai dari rasa apapun dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, buah-buahan yang tumbuh, khalidina fiha abada. Di dalamnya itu mereka dikekalkan, dzalikal fawzul azim. Mereka itu adalah sebaik-baik atau sebenar-benar keberhasilan itu ketika Allah memasukkan ke dalam surga. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu an ini berkat kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang dikerjakan sahabat itu yang menjadikan mereka ini digelari oleh Allah radhiyallahu anhu wa radu an, itu adalah ketika Rasulullah yang berkata, ketika Rasulullah yang meminta, dan ketika Rasulullah yang menyuruh, tidak pernah banyak bertanya apa Rasulullah. Akibat apa kok disuruh seperti ini? Pokoknya kalau Rasul yang bilang iya, sami'na wa ata'na, begitu, tidak bilang tapi Rasul enggak. Jangan dirahmati Allah. Coba kita lihat di kitab, dalam kitab Usdul Ghobah namanya, Usdul Ghobah fi ma'rifati hayati sahabat. Itu dikisahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tersebut ada seorang laki-laki namanya Julaibib. Seorang laki-laki namanya Julaibib. Begitu. Julaibib ini adalah seorang pemuda Ansor. Tadi yang kita sebutkan minal muhajirin wal ansar, selalu istimewa Julaibib. Julaibib ini ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan berupa buruk rupa, kalau bahasa kasarnya. Dia buruk rupa. Orang itu tidak senang. Orang itu tidak senang melihat Julaibib, itu artinya tidak senang. Tetapi kekurangannya Julaibib ini nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditebus oleh Julaibib dengan sebuah kenikmatan dan keutamaan di hadapan Allah. Julaibib ini ya, yang diberikan, ditakdirkan oleh Allah, diciptakan dalam kondisi yang seperti itu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang saja malas melihat si Julaibib. Malas gitu. Kehadirannya itu tidak diharapkan Julaibib ini. Kemudian kalau ia ikut berkumpul bersama orang-orang di Madinah, juga tak herankan kalau bahasa aturannya. Ada dan tidak adanya itu bukan masalah. Bahkan kehadirannya Julaibib ini tidak diharapkan kedatangannya. Itu jawaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam kitab Rasulullah itu seperti itu. Kemudian suatu saat Rasulullah datang kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, ada kata zawaj." Begitu. "Wahai Julaibib, saya ingin melihat kamu itu sudah matang." Begitu. "Tidakkah kamu ingin menikah?" Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Julaibib, "Ya Rasulullah." Julaibib bertanya sama Rasulullah, "Ala la tasakharuni," kata Julaibib, "jangan ngengkel ya Rasulullah," sambil tertawa. "Kenapa wahai Julaibib?" "Siapa yang suka sama saya Rasulullah? Saya ini sudah berkali-kali mencintai beberapa gadis-gadis Madinah, tapi ditolak oleh Rasulullah." Karena Julaibib ini menciptakan kegampangan dan kegelapannya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW memahami apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Kata Rasulullah kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, kalau seandainya saya bertanya kepada kamu, siapa wanita yang kamu sukai di Madinah ini?" Kata Rasulullah kepada Julaibib. Kemudian kata Julaibib mengatakan, "Imra'atul fi tarfil Madinah." Ada perempuan wahai Rasulullah, begitu, rumahnya itu di ujung kota Madinah. Kemudian disebutkan alamatnya, disebutkan tanda-tanda rumahnya, dan Rasulullah, "Loh, Julaibib itu anaknya bangsawan," kata dia. Bahkan kata Rasulullah, orang-orang sekitarnya itu mengatakan perempuan itu, begitu, gadis itu, kata Rasulullah SAW, itu adalah kembang desa. Kalau bahasanya kalian kan kembang desa, begitu. Kata Rasulullah, ternyata Julaibib seleranya tinggi kalau bahasa saya, tapi Rasul tidak malah seperti itu. Kalau bahasa saya, ternyata seleranya tinggi juga Julaibib seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Idhab, kamu pergi ke sana ke bapaknya, kul." Rasulullah yang buruk atau Rasulullah yursiluka, begitu. "Pergi kamu Julaibib ke rumah bangsawan itu." Ini sahabat Ansor juga. Kata Rasulullah, "Katakan ya, bahwasanya saya disuruh oleh Rasulullah untuk meminang putri engkau. Katakan kepada bapak itu." Katakan kepada bangsawan itu, kata Rasulullah SAW. Dengan bersemangat Julaibib datang, yang oleh Allah, berlari, begitu kan, menuju rumah yang dimaksud tadi itu. Kemudian dia mengetuk pintu, kemudian dibuka, begitu. Ketika melihat Julaibib yang datang, apa kata bapaknya? "Innalillah." Begitu. Dalam Rasulullah itu dikatakan seperti itu. Kemudian, "Mabika, apa wahai Julaibib? Ada apa?" Kemudian Julaibib mengatakan, "Saya Julaibib, sahabatnya Rasulullah, saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminang putri engkau." Begitu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata si bapaknya, "Alhamdulillah." Ternyata Rasulullah berminat menikahi putri. Kemudian Julaibib mengatakan, "Laisa li Rasulillah walakin li." Wahai bapak,
Istrinya ini melihat, mendengar. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istrinya mendengar, kemudian bertanya, "Ada apa wahai suamiku?" Begitu. Diceritakanlah apa yang disampaikan oleh Julaibib, benar juga. Rasulullah mengutus Julaibib ke sini untuk meminang putri kita. Apa kata ibunya? Alhamdulillah, katanya. Kemudian kata bapaknya, tidak untuk Rasulullah, tapi untuk Julaibib. Apa yang terjadi di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata dalam kitab itu, fahumiyat. Begitu. Fahumiyat itu artinya ibunya langsung pingsan. Kejadian ini sebegitu cepat begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perempuan yang di belakang itu mendengar jamaah yang dirahmati Allah. Perempuan yang di belakang itu yang dimaksud itu mendengar ada orang bapakku diceritakan begini. Tapi sebelumnya bapak itu bilang, wahai Julaibib, tunggu ya, saya tanya dulu ke anak saya. Kalau bahasa Bali ini seperti ini, as'alu ibnani atau as'alu ibnani. Wahai Julaibib, tunggu, saya tanya dulu kepada anak saya. Ternyata jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini ternyata kalimat yang sudah dipakai oleh orang dahulu sampai sekarang. Begitu. Maksud saya apa? Ternyata kalau kalimat itu diucapkan oleh walinya seorang wanita yang sedang didatangi oleh laki-laki yang ingin meminangnya, kalimat ini ternyata aromanya aroma penolakan yang dilakukan. Saya tanya dulu ya ke anak saya, ini kan aroma penolakan. Tapi Julaibib pintar. Julaibib itu juga tahu Julaibib itu bawa nama Rasulullah. Dan polanya pun sama. Kalau orang sekarang itu juga ini peminang seorang wanita, tidak mungkin dia datang sendirian. Dalam tanda kutip dia pasti bawa orang sakti di belakangnya. Paling tidak kalau si wali ini malu, ya, wali ini menolak si laki-laki, paling tidak ia malu, ya, dengan laki-laki ataupun orang yang dia bawa. Makanya para jodoh-jodoh di masjid ini kalau nggak ada ya, sudah berizin lain, ya, atau bapaknya ingin, ya, jadi ibu di atas. Gitu. Bahwa orang sakti ya mana begitu. Paling tidak kalau malu ya menolak kita ini laki-laki misalkan begitu, paling tidak malu menolak si bapak yang mereka sama polanya. Begitu. Tetapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban si perempuan ini karena kecintaannya kepada Rasulullah. Begitu. Kata perempuan tersebut, wahai bapakku, kalau itu yang dikuru Rasulullah saya bersedia. Tidak ada penolakan jemaah. Kalau itu yang ya, Rasulullah inginkan, saya bersedia. Sampai ia membawakan sebuah hadis ila Allah wa Rasul. Kata perempuan tersebut, tidaklah seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Rasulnya dan Allahnya sudah menetapkan ayatul khiyar. Tidak ada kalimat tapi, tidak ada kalimat tunggu wahai Rasul. Kalau Rasulullah yang menyuruh, Allah yang menyuruh, langsung dikerjakan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendengar kalimat itu, Julaibib yang awalnya diragukan tapi ternyata anaknya mau. Kata Julaibib dalam hatinya, mungkin kalau orang sekarang yang enggak apa-apa bapaknya enggak mau, yang penting anaknya mau. Kata Julaibib, dia berlari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada Julaibib, "Bina ya Rasulullah." Kata Julaibib, ketika kamu udah Rasulullah, wahai Julaibib, ada apa kamu kok begitu senang? Diterima wahai Rasul. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk Rasulullah itu orang baik, mungkin kalau orang akhir zaman akan bilang, ya saya kok yang dibawa namanya, mungkin seperti itu. Tapi Rasul tidak begitu. Wahai Julaibib, ista'id wa'id. Kata Rasulullah, kalau begitu persiapkan wahai Julaibib. Begitu persiapkan pernikahanmu, persiapkan maharnya, persiapkan macam-macamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Julaibib, "Alam ta'rif ya Rasulullah anni minal fuqara." Kata Julaibib ini mengatakan kepada Rasulullah, "Rasulullah, engkau kan tahu wahai Rasulullah, kalau saya ini orang miskin, apa yang mau saya persiapkan untuk pernikahan saya?" Begitu kata si Julaibib. Tapi Rasulullah tetap Rasulullah, orang yang mulia yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengeluarkan kalimat saktinya, "Tadhhab" atau
idhab ila Uthman, idhab ila Abu Bakr, wa idhab ila Abdurrahman bin Auf. Ini kalimat saktinya Rasulullah. Pergi kamu ke Abu Bakar, ini orang kayaknya sahabat ini, ya orang-orang tajir-tajirnya sahabat ini. Pergi kamu ke Abu Bakar, pergi kamu ke Uthman, dan pergi kamu ke Abdurrahman bin Auf. Ini kode-kodenya Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah ada kalimat seperti itu, Julaibib bilang seperti itu, 3 orang ini enggak bakal ngomong, enggak bakal bertanya, apa Abu Bakar? Enggak bakalan ya, Pak. Sudah paham kalau laki-laki ini suruh dibantu. Sudah paham. Begitu. Jadi kalau ada seorang ustaz bilang kepada muridnya, pergi kamu ke Pak Haji itu, pergi kamu ke Pak Haji Fulan, jangan ditanya ya, Pak. Itu sudah kode ya, suruh bantu. Gitu. Rasulullah juga seperti itu. Apa Abu Bakar? Kecil pasti dia. Tapi ini kodenya Rasulullah, idhab ila Uthman, orang kayanya, idhab ila Abu Bakar, orang kayanya juga, wa idhab ila Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini jamaah, kata Rasulullah SAW, dari saking kayanya, kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannah abwan. Gitu. Abdurrahman bin Auf ini nanti masuk surga itu dengan merangkak katanya. Padahal Abdurrahman bin Auf ini al-asyraf al-mubasysyaruna bil jannah, salah satu sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah masuk surga, dijamin masuk surga. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Auf, aku melihat kamu masuk surga dengan merangkak, padahal temanmu yang 9 itu, Umar, Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abu Ubaidah bin Abdul bin Al-Jarrah itu sudah masuk surga duluan. Kamu kok merangkak di atas surga itu? Kamu kok merangkak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat itu diingat terus oleh Abdurrahman bin Auf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diingat, ada apa ini? Kok saya sampai disabda seperti itu? Dijadikan diingat sampai Rasulullah wafat. Kemudian dia enggak tahan lagi, datang kepada Ibunda Aisyah. Wahai Ibunda Aisyah, kenapa kok sampai Rasulullah itu bersabda begitu tentang saya? Kemudian Ibunda Aisyah lirina kayak Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis itu disebutkan, kamu itu terlalu kaya. Kamu itu terlalu kaya sehingga hisabmu lama. Makanya kan Rasulullah pernah bersabda, Allahumma syurna ma'azummatil fuqara zumratil masakin. Ya Allah, ya, tolong ya, bangkitkan saya bersama orang-orang yang miskin dan fuqara, kata Rasulullah. Innama tunsaruna bi du'afaikum, kata Rasulullah. Kalian ini sebenarnya akan ditolong oleh Allah karena keberkahan-keberkahan orang-orang miskin di antara kalian. Rasulullah ini kaya ya, Pak. Yang menanggung al-sufah itu ya Rasulullah. Akhirnya mendengar kalimat seperti itu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf tidak menyisakan hartanya sama sekali, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dijadikan aset. Ada daripada saya ditinggal sama Umar, Abu Bakar, Uthman, saat Nabi Waqqas saya masih merangkak, dia sudah masuk ke dalam surga. Jamaah dirahmati Allah. Tapi kembali kepada Julaibib tadi, ketika dia sudah mendapatkan uang cukup untuk membeli mahar, kemudian dia pergi ke pasar Madinah, dia beli maharnya, dia beli emasnya, dia beli hewannya untuk disembelih. Pokoknya dipersiapkan semaksimal mungkin, sudah mendapatkan samu yang sudah banyak dari 3 orang sahabat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanada munadin, di dalam hadis tersebut, di dalam kitab tersebut dijelaskan wana hadis lanjut ya jemaah yang dari Bapak kasihan Julaibib itu, besok kita bahas yang lain soalnya. Wanada munadin, ya. Tiba-tiba terdengar suara orang yang mengumumkan pengumuman, ala tadhhab ilal jihadi ma'a Rasulillah. Wahai para sahabat-sahabat, wahai kaum muslimin Madinah, tidakkah kalian pergi untuk berjihad bersama Rasulullah? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kalimat itu, Julaibib langsung bilang, gak mungkin saya melewatkan berjihad bersama Rasulullah. Gak mungkin saya meninggalkan Rasulullah berjuang sendirian. Kemudian kata Julaibib, saya akan kembalikan barang-barang ini dan saya akan minta lagi uangnya. Saya belikan kuda yang paling kencang, akan saya belikan pedang yang paling tajam, dan akan saya belikan tameng dan baju besi, lirok kata dia, yang paling bagus.
kemudian dia kembalikan uangnya, dia meminta maaf kepada penjual yang tadi sudah dia beli tadi itu, kemudian dia belikan barang-barang, kemudian dia berangkat berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati Allah. Ternyata ditakdirkan Julaibib ini syahid. Kemudian Rasulullah bilang kepada para sahabat, kumpulkan orang-orang yang syahid. Kemudian kata Rasulullah, kata sahabat, sudah wahai Rasul, bagi wahid, tinggal satu. Khalas ya Rasulullah, bagi wahid, tinggal satu yang belum kalian ini, yang belum saya lihat, tinggal satu. Siapa wahai Rasulullah? Julaibib. Tinggal satu yang belum saya lihat. Coba kamu cari Julaibib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencari si Julaibib. Kemudian Julaibib ditemukan. Ternyata si Julaibib itu sudah gugur, sudah syahid. Begitu ia di samping-sampingnya itu sudah ada, ya, sudah ada musuh yang juga meninggal atau mati. 10 orang mengelilingi dia. Artinya dia sempat fight dengan 1/10 yang dirahmati Allah. Pada saat itu kemudian Julaibib diangkat oleh Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia, meskipun dia orang yang lupa bahasa kasarnya. Padahal ini kalimat ini tidak layak dikatakan kepada para sahabat. Memang itu ya ditakdirkan seperti itu. Rasulullah itu mengangkatnya dengan tangannya yang mulia, kemudian dimasukkan ke liang lahat oleh Rasulullah SAW. Setelah itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah digugurkan semuanya yang gugur bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pergi pulang ke Madinah. Kemudian Rasulullah datang ke bapaknya yang tadi, yang bangsawan, yang ibunya atau istrinya pingsan. Julaibib syahid. Julaibib ya tidak jadi menikah dengan putri kamu, wahai bangsawan. Kemudian dari belakang anaknya bilang kepada bapaknya, mendengar ucapan Rasulullah SAW, lam yajma'una fid dunya law jama'allahu fil jannah. Kata kalimatnya ini apa? Kalimat yang syahdu sekali dari perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak apa-apalah saya tidak dikumpulkan dengan Julaibib di dunia, tapi mudah-mudahan saya dikumpulkan di surganya kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Julaibib ini tidak diinginkan kehadirannya, tapi ia bagus dengan kemuliaan dan juga si perempuan tadi yang menjadi Allah karena ketaatannya